Kami dari kelompok 13 akan memaparkan beberapa metode dari sistem pakar. Metode yang digunakan sistem pakar adalah metode yang mampu menganalisis suatu variabel. Variabel pada sistem pakar merupakan kriteria suatu gejala yang berkaitan dengan penyelesaian sebuah sistem pakar. Salah satu contoh metode dalam pengembangan sistem pakar adalah metode Certainty Factor atau CF. Merupakan metode perhitungan dalam sistem pakar yang digunakan dalam teknik pencarian data dalam algoritma DFS dan juga BFS. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengembangan sistem pakar adalah yang pertama yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan suatu metode dalam sistem pakar yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan antara pasangan dan kriteria yang ada dalam variabel. Teknik analisis dalam metode ini adalah variabel-variabel yang akan dianalisis lalu dibentuk menjadi suatu hierarki yang kemudian disusun berdasarkan urutan dan selanjutnya akan dibandingkan lalu ditarik sebuah kesimpulan dengan membuat menjadi matrik guna menentukan nilai pada tiap kriteria atau variabel. Yang kedua yaitu metode BFS. BFS merupakan algoritma. Yang kedua yaitu metode BFS. BFS merupakan algoritma yang dilakukan Yang kedua yaitu pencarian BFS. BFS merupakan algoritma yang melakukan pencarian data secara melebar dalam suatu sistem pakar. Pencarian data diawali dengan menganalisis suatu simpul secara pre-order atau mengunjungi suatu sampul lalu beralih ke seluruh simpul yang ada bertetangga dengan simpul awal. Pada metode ini dibutuhkan algoritma dengan sebuah antrian atau queue guna menyimpan informasi simpul yang telah dikunjungi ataupun dianalisis. Kemudian dalam metode ini dibutuhkan juga tabel boolean guna menyimpan informasi simpul, sehingga tidak ada simpul yang disimpan dan dikunjungi lebih dari sekali. Dan metode yang ketiga yaitu metode DFS. Metode DFS merupakan algoritma penelusuran struktur pohon graf yang berpatokan pada kedalaman data. DFS akan membentuk simpul dari akar atau root, menunjukkan ke salah satu simpul, misalkan simpul yang menjadi prioritas yang biasanya merupakan simpul anak pertama atau simpul yang berada di sebelah kiri hingga menuju level terdalam. Metode yang keempat yaitu metode BFS, merupakan kombinasi antara metode BFS dan DFS. Keputusan yang dihasilkan dari metode ini diambil dengan cara menarik kesimpulan dari hasil keputusan BFS dan DFS sehingga metode ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Selanjutnya metode penelusuran ke belakang atau backward chaining. Metode backward chaining termasuk metode yang paling sering dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem pakar. Pada metode ini, pelacakan dan pencarian keputusan dimulai dari penarikan kesimpulan atau goal dalam sebuah titik penalaran, lalu dilanjutkan dengan penelusuran seluruh hipotesis yang ada, sampai kepada fakta yang dapat memberikan value dan penguatan atau dukungan pada kesimpulan yang telah ditemukan. Yang terakhir yaitu metode penelusuran ke depan atau forward chaining. Dari namanya, Grider dapat menebak bahwa forward chaining merupakan kebalikan dari metode backward chaining. Metode forward chaining adalah teknik penalaran dalam sistem pakar yang proses penalarannya diawali dengan pencarian fakta. Fakta yang telah ditemukan selanjutnya digunakan untuk menguji nilai kebenaran dari suatu hipotesa. Keputusan atau penalaran yang dihasilkan dalam metode ini adalah penalaran yang bersifat logis, yang disebabkan oleh faktor pengecekan modus ponen dengan argumen serta inversi yang ada pada data. Itulah 6 metode dalam sistem pakar. Terima kasih.